Kenapa PWI selama ini tuh mengadu domba umat? Habaib kiai diadu domba, dipecah belah, dikotak-kotakan antara suku, non pribumi, pribumi, rasis, suka menebar adu domba kemana-mana. Pengajian dibubarin, yang Kristen aja bubarin pengajian, yang Hindu nggak bubarin pengajian. Ini sama Muslim bubarin pengajian, berusak nama Wali Songo. Ada Wali Songo bubarin pengajian, ada Wali Songo suka memfitnah, ada domba, tidak ada. Kami datang menegakkan keadilan. Semata-mata kecintaan kami kepada bangsa, negara kesatuan Indonesia. Kita nggak mau Indonesia dipecah belah. Itu Pak, tolong disampaikan. Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah teman-teman, sudah lama saya tidak isi yaitu channel ini video-video terbaru. Nah kali ini saya akan membagikan video yaitu sambutan oleh Ketua Umum PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yaitu oleh Bang Haji Rhoma Irama. Nah teman-teman, jadi ini adalah pelantikan PWILS yaitu Perjuangan Wali Songo yang itu di Depok. Dan ini adalah pelantikan se-Jabodetabek teman-teman. Tapi ada yang mau membuat rusuh yaitu Bahar bin Smith. Tapi alhamdulillah Bahar bin Smith ini ya ketika hendak membuat rusuh dihadang oleh kepolisian dan diajak ngopi. Lepas itu pulang gitu teman-teman. Jadi tidak sempat yaitu mengobrak-ngabrik Laskar PWILS di Depok teman-teman. Nah di sini teman-teman ya sambutan dari Bang Haji Rhoma Irama itu untuk mencerdaskan umat. Jadi orang-orang yang masih terdoktrin, terpapar ya seperti corona saja teman-teman. Jadi terpapar yaitu dengan doktrin-doktrin para Habib-Habib Ba'lawi yang dimana mereka itu masih terkena virus-virus dari Habib-Habib Ba'lawi. Nah maka dari itu PWILS ini kata Bang Haji Rhoma Irama adalah seperti vaksin, yaitu menyadarkan dan jangan menganggap yaitu FPI adalah sebagai musuh. Mereka itu sedang terpapar virus. Ya harus divaksin. Nah seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena ceramah-ceramah dari seperti Bapak Rizik Syihab itu selalu ngajak perang terus teman-teman. Jadi tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imad ngajak perang. Nah kan banyak kan jejak-jejak digital dari Bapak Rizik Syihab itu asa golok, asa celurit, asah pedang, asah samurai, asah badik dan lain-lain. Nah itu adalah doktrin-doktrin yang disampaikan kepada jamaahnya, kepada muhibbinnya. Jadi kalau yang tidak sependapat ataupun berseberangan dengan Bapak Rizik Syihab adalah PKI. Nah maka dari itu yang kemarin yang ada kasus yang ada di Pemalang itu teman-teman, kan banyak korban itu dari PWILS. Dan korbannya itu sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua. Kasihan ya teman-teman. Mereka itu ingin menegosiasi, malah diserang. Dan bahkan ada yang sampai saat ini belum sadar ya teman-teman. Jadi siapa yang berseberangan dengan Bapak Rizik Syihab ataupun siapa yang membenci Habaib ataupun siapa yang membenci Habib Rizik maka adalah PKI. Nah disitulah doktrinnya teman-teman. Maka dari itu FPI itu tidak segan-segan yaitu untuk melukai saudara sesama kaum muslimin. Kalau PWILS teman-teman setengah-setengah ya tujuannya itu adalah untuk menyadarkan. Nah seperti itulah yang saya tangkap ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu sambutan dari Bang Haji Rhoma Irama. Itu ladang dakwah kita. Muhyiddin itu ladang dakwah kita. Jangan pandang mereka musuh kita. Masya Allah. Kasihan mereka. Dan mereka diadu domba. Asah golok. Itu serikat monyet-monyet itu. Organisasi monyet, jenderal monyet. Ini kan adu domba namanya. Betul nggak? Betul. Kalau begini nih, asah pedang, para habaib asah pedang, itu mendingan dikit. Yang disuruh ngasah pedang para habib. Hei Ba'lawi, ayo semuanya asah pedang, masih mendingan dikit. Yuk kita lawan nih bangsa Indonesia, itu keren. Nah seperti itu ya seharusnya kan. Hei Ba'lawi ayo berkumpul kita lawan nih bangsa Indonesia. Nah seperti itu seharusnya. Tapi ini yang menjadi masalah adalah membawa para muhibbin ya teman-teman. Jadi nanti yang berperang itu antara muhibbin dengan PWI. Jadi muhibbin ini kan ya sama-sama pribumi dengan pribumi. Nah jadi siapa yang rugi teman-teman? Ya itu adalah nanti perang saudara jadinya teman-teman. Kan kasihan ya, jangan sampai bangsa ini diadu domba, jangan sampai bangsa ini diprovokatori oleh Bapak Rizik Syihab. Yang rugi ya kita sendiri teman-teman. Jadi saling saling serang menyerang. Bahaya seperti ini ya. Doktrin-doktrin seperti ini jangan sampai terulang kembali teman-teman. Ya, jangan sampai seperti di negara Yaman sana.
Jangan sampai ya kita itu mau hidup rukun damai. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini yang biasanya suruh asakolo pribumi umat Islam, suruh ngelawan pribumi umat Islam, dia tolak pinggang. Iya. Adu domba, adu domba, adu domba, domba, maka saya katakan asa otak, asa iman, asa akhlak, asa PWI harus lakukan itu. Tunjukkan akhlakul karimah di dalam perbedaan pendapat. Makanya Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Yang nggak boleh tuh bercerai-berai. Berbeda pendapat boleh. Madzhabul arba'ah, Imam Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Beda pendapat, tapi nggak firaq, nggak pecah. Boleh beda pendapat, tapi jangan pecah. Nah makanya perbedaan ini harus kita jadikan ladang dakwah. Ya, kita harus menyadarkan muhibbin dan sekaligus menyadarkan para habaib. Kalian itu bukan cucu Nabi alafu bebalafu. Nih lihat nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu Beb yang bilang ayo ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh. Yang mengaku-ngaku cucu Nabi ya, tes DNA. Ini adalah perkataan dari Bapak Rizik Syihab ya teman-teman ya. Jadi siapa yang mengaku-ngaku cucu Nabi, yang mengaku-ngaku habaib, maka tes DNA. Nanti DNA-nya Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah seperti itu. Ini pernah diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab. Tapi pada akhirnya malah menantunya ini mengharamkan yang namanya tes DNA. Ya kan lucu teman-teman. Jadi menantu sama mertua ini berbeda gitu ya. Ya pada akhirnya ya mertua ikut menantu. Jadi mengharamkan juga tes DNA. Karena kan pasti ketahuan ya. Ya pelet G gitu teman-teman. Karena sudah banyak dari para Ba'lawi ini yang di luar negeri sana itu udah melakukan tes DNA. Pelet G itu adalah yaitu DNA-nya Yahudi Ashkenazi teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan nanti ngomong begitu, Beb. Sebelum ada polemik. Begitu ada polemik. Kabur. Gak berani tes DNA. Oh, tes DNA haram. Jadi kita bukan benci sama Habib, jangan. Salah kita. Siap. Dia benci kita, kita benci dia sama gilenya kita. Sama jeleknya. Sama setannya. Makanya kita menyeru mereka mau irsyadil hasan dengan nasihat yang baik. Makanya kita juga harus dakwah ini balak balawi ya Allah ya. Kita doain deh. Kita doain Habib Rizik Syihab agar diberi hidayah mau tes DNA itu aja. Tapi saya rasa teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini nggak akan berani yaitu melakukan tes DNA. Ya kemungkinan Bapak Rizik Syihab ini sudah itu diam-diam tes DNA kali ya. Allah alam ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Karena kalau Bapak Rizik Syihab ini yaitu melakukan tes DNA dan DNA-nya keluar, tentunya ini pasti akan mengguncang yaitu dunia perhabiban yang ada di Indonesia ini, yang dimana mereka kan selalu mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Karena kalau plat G teman-teman ya itu Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi SAW. Nah di situ pasti akan ketahuan teman-teman. Karena kalau DNA-nya Rasulullah J1, Nabi Ismail juga J1, Nabi Ibrahim juga J1. Jadi dari jalur semua ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Rasulullah, lalu kemudian Sayyidina Ali, Hasan, Husain, ini adalah J1 teman-teman. Nah teman-teman pasti sudah tahu kan ya, kalau beda sendiri berarti kan bukan cucu Nabi. Nah oke, seperti itu ya.
Kita doain ya Allah, berilah hidayah kepada Muhammad Rizik Syihab. Amin. Agar dia melaksanakan ucapannya sendiri ya Allah. Tes DNA ya Allah. Ini tulus, bukan ngeledek. Paham? Tulus doakan. Seandainya sudah tes DNA ya Allah, ternyata haplogrupnya J1 sama dengan Rasulullah, kita doakan ya Allah, semoga akhlak mereka sama dengan akhlak Rasulullah. Seandainya setelah mereka tes DNA haplogrup mereka adalah G ya Allah, maka berilah hidayah kepada mereka untuk bertaubat kepadamu, untuk minta maaf kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa berukhuwah Islamiyah kembali ya Allah. Setuju begitu? Setuju. Setuju begitu? Amin Allahumma Amin. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya sambutan dari Ketua PWLS Bang Haji Rhoma Irama, yaitu mengenai pelantikan PWLS se-Jabodetabek. Nah seperti ini teman-teman ya, tentunya ya Bapak Rizik Syihab dan Habib-Habib yang lain itu kenapa mereka tidak mau untuk melakukan tes DNA? Ya jawabannya seperti di awal tadi teman-teman, mereka itu nggak akan berani. Kalau mereka itu berani melakukan, pasti semua akan rungkat ya teman-teman, yaitu adalah perhabiban di Indonesia ini akan mulai rungkat gitu. Jadi nggak ada lagi yang dimana mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Karena kalau mereka itu cucu Nabi, seharusnya ya DNA-nya itu ya DNA J1. Ini tidak bisa dibohongi teman-teman masalah tes DNA. Karena ilmu DNA ini 99,99% itu benar. Nah itulah ya teman-teman ya kuasa Allah. Nah maka dari itu mereka itu nggak akan berani dan mereka tolak tes DNA haram. Coba teman-teman ya, mau bukti apa lagi coba? Melalui kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA, mereka itu tidak bisa membuktikan. Apalagi mengenai apa namanya itu karakter. Biasanya kalau kita memiliki ya orang tua, pasti ada mirip-miripnya dengan orang tua teman-teman. Ya, ini semua ya hampir semua teman-teman. Kalau kita katakan oknum enggak, hampir semua. Mereka itu selalu menonjolkan sikap yang sangat bertentangan dengan Rasulullah. Rasulullah itu orangnya penyabar, tegas ya, bukan keras tapi tegas beliau itu. Dan bicaranya tidak seperti kebun binatang ya. Tapi kenapa mereka ini yang mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi bicaranya keras, marah-marah, mengajak umat untuk apa namanya itu membenci pemerintah. Rasulullah itu nggak pernah mengajari untuk apa namanya ya mencaci maki, berbicara kotor, nggak pernah. Kalau Rasulullah tegas, iya tegas, dan ada kalanya Rasul itu lembut, ya penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Kalau ini nggak, sedikit kesenggol perang gitu. Astagfirullah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu saja ya kita akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.